Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa bertemu sahabat, sahabat lama dicari-cari. Jika salam dijawab kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Jawabnya yang semangat ya. Mahasiswa baru itu harus semangat. Auranya aura positif dan membawa semangat ya. Baik, untuk kesempatan kali ini tentunya yang pertama mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Aisyah Pringsewu, insya Allah ya sebentar lagi akan resmi menjadi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Aisyah Pringsewu begitu. Untuk sharing atau materi yang akan saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan unit administrasi akademik ya. Dan tema pada masa ta'aruf ya. Masa ta'aruf mata uap adalah membentuk generasi beda yang berakhlakul karimah di era adaptasi kebiasaan baru ya. Mungkin beberapa dari kita akan bertanya-tanya, generasi beda ini artinya apa sih sebenarnya ya? Beda dalam arti kata different, beda gitu, atau ada sesuatu hal yang makna lain yang terkandung dalam kata diksi dari beda ini ya. Nah, nanti teman-teman saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi bisa menanyakannya kepada panitia ya. Oke, untuk kesempatan pada kali ini tentunya sebenarnya uh, ini adalah masa-masa di mana kita semuanya tidak berharap bahwa akan terjadi sebuah pandemi COVID-19 ini tentunya ya. Tetapi sebagai insan yang beriman, sebagai manusia yang harus berpikir positif, tentunya kita tidak perlu meratapi ya atau terlalu bersedih hati, tetapi kita senantiasa menjadi sebuah insan yang bisa beradaptasi dalam segala kondisi meskipun sedang Covid ya. Dan kita tentunya berhalangan untuk bertatap muka, tetapi saya membayangkan sedang menatap para wajah-wajah yang sedang berseri berbahagia dalam acara mata uap di Universitas Aisyah Pringsewu ini. Dan saya menatap wajah-wajah yang sangat optimis untuk memajukan Indonesia tentunya, kemudian di bidang kesehatan tentunya, di bidang teknologi dan informatika, dan juga tidak ketinggalan di bidang sosial dan bisnis, ada akuntansi dan psikologi. Oke, sebelum saya jauh menyampaikan atau sharing tentang administrasi akademik yang ada di Universitas Aisyah Pringsewu, ada istilah yang mengatakan bahwa tak kenal maka apa? Ta'arufan dulu ya, seperti halnya dengan acara kita ya, mata uap ya, masa ta'aruf. Nah, sekarang kita sedang ta'arufan ya, berkenalan. Oke, nama saya adalah Tri Adi Nugroho dengan latar belakang pendidikan sarjana komputer, kemudian melanjutkan di Master of Public Health di Universitas Gadjah Mada ya. Nah, terkait dengan pendidikan mungkin ada yang bertanya-tanya nih, ini kok S1-nya komputer tapi S2-nya kok di public health. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kesehatan masyarakat gitu ya. Ternyata di UGM ini ada sebuah program studi di bawah Fakultas Kedokteran itu yang memiliki peminatan health informatics atau informatika di bidang kesehatan. Nah, jadi masih sangat nyambung antara pendidikan di sistem informasi dengan informatika kesehatan tentunya ya. Dan ini juga menggambarkan bahwa teman-teman sekalian, bahwa dimanapun latar belakang pendidikan kita di jenjang S1 atau sarjana,
ini sangat terbuka peluang yang lebar ya bagi semuanya untuk melanjutkan pendidikan, tidak hanya di perguruan tinggi swasta gitu ya, tetapi juga bisa di perguruan tinggi negeri. Dan banyak sekali contoh-contoh, terutama di, tidak usah jauh-jauh, di kampus kita di Universitas Aisyah itu banyak dosen-dosen kita yang alumni dari Universitas Aisyah itu melanjutkan S2-nya di perguruan tinggi negeri. Contohnya seperti Universitas Pajajaran, kemudian Universitas Indonesia, ada di Universitas Gajah Mada, kemudian ada di Poltekkes Kemenkes Semarang, kemudian ada di Brawijaya, ada di Undip ya, di Ponegoro, dan lain sebagainya. Dan ini menjadikan kita mudah-mudahan termotivasi, dan mungkin dari sebagian teman-teman mahasiswa, mahasiswi memiliki sebuah impian nantinya akan melanjutkan ke jenjang S2 atau bahkan sampai dengan S3 gitu ya. Baik, para peserta mata UAP tahun 2020-2021 ya. Sebenarnya materi apa sih yang akan saya sampaikan gitu ya? Ya terkait dengan administrasi akademik di kampus Universitas Aisyah Pringsewu ya. Nah, kita mulai dari sebuah definisi terlebih dahulu. Unit administrasi akademik itu apa sih ya sebenarnya? Nah, ini adalah merupakan sebuah unit penunjang kegiatan belajar mengajar agar kegiatan Tridharma perguruan tinggi di sebuah perguruan tinggi ya, itu dapat berjalan dengan baik dengan cara memberikan acuan standar secara tertulis bagi kegiatan administrasi akademik di perguruan tinggi ya. Nah, ada beberapa hal yang pada kesempatan ini akan saya sampaikan terkait dengan layanan di administrasi akademik. Namun sebelum kita beranjak ke jenis-jenis layanan administrasi akademik, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa di Universitas Aisyah Pringsewu itu sudah terbentuk sebuah unit administrasi akademik ya. Kita berada di bawah dari garis komando Wakil Rektor 1 di bidang akademik ya. Mungkin sebelum materi ini disampaikan, para peserta mata UAP ya, mahasiswa-mahasiswi baru sudah mendapatkan materi dari Wakil Rektor 1 bidang akademik ya. Di situ mungkin akan telah disampaikan materi-materi yang berkaitan dengan akademik di kampus UAP ya. Kemudian UAK di sini sudah memiliki bagian-bagian atau admin di setiap program studi. Nanti akan saya sampaikan. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini di Fakultas Kesehatan kita sudah punya admin di Fakultas Kesehatan, dan kebetulan bahwa cikal bakal dari kampus UAP ini adalah penggabungan dari 3 perguruan tinggi ya, yang notabene adalah banyak program studi dari Fakultas Kesehatan. Nah, ada 8 program studi di Fakultas Kesehatan ya. Paling banyak program studi di Fakultas Kesehatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti fakultas-fakultas yang lainnya akan melebarkan sayap menambah program studi yang tentunya juga relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini ya. Contoh saja misalnya di Fakultas Kesehatan ya, di Fakultas Kesehatan. Nah, kita sudah terdapat admin di program studi profesi nurse, kemudian admin di program studi S1 keperawatan, kemudian admin juga di S1 kebidanan, admin di S1 gizi, admin di program studi S1 farmasi, kemudian di D4 kebidanan, di D3 kebidanan, dan profesi bidan ya. Jadi semua program studi di sini kita sudah memiliki admin yang nantinya mahasiswa-mahasiswi ini akan mendapatkan layanan akademik di setiap admin-admin yang ada di program studi. Ini ada di Fakultas Teknik Informatika, ada S1 Teknik Informatika dan D3 Teknik Elektro. Ya, ini juga sudah ada admin yang nantinya akan memberikan layanan kepada mahasiswa dan mahasiswi.
Selanjutnya Fakultas Sosial dan Bisnis ya. Ini ada dua program studi. Yang pertama S1 Psikologi dan yang kedua ada S1 Akuntansi. Dan ini juga kita sudah memiliki admin yang nantinya bisa memberikan layanan kepada mahasiswa dan mahasiswi. Selanjutnya kita akan sharing terkait dengan layanan administrasi akademik. Nah, kita coba untuk satu persatu ya. Yang pertama adalah pengisian kartu rencana studi ya. Dalam proses di awal ketika kita ingin menjalankan sebuah kegiatan belajar mengajar di awal semester, tentunya kita harus melakukan pengisian sebuah planning atau program berupa kartu rencana studi. Ini agak sedikit berbeda dengan zamannya kita mungkin masih SMA gitu ya, kalau untuk yang reguler gitu ya. Dengan adanya kartu rencana studi, kita nanti akan mengambil sebuah beban SKS, di mana SKS yang ada di kampus kita ada yang sifatnya itu paket ya, sifatnya paket seperti Fakultas Kesehatan itu banyaknya adalah paket-paket semester yang sudah disediakan oleh program studi. Misalnya di semester 1 kita akan mengambil rencana studi kita ada 22 SKS gitu ya, dengan jumlah 7 mata kuliah. Nah, nanti kita wajib untuk melakukan pengisian kartu rencana studi. Nah, untuk kartu rencana studi ini tentunya untuk pengisiannya terdapat sebuah alur yang harus dilakukan, alur yang harus dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari misalnya adalah melakukan pendaftaran ulang ya di awal, kemudian sejumlah dengan ketentuan yang ada di bagian keuangan, misalnya harus melunasi sekian persen dari SPP sehingga bisa melakukan kartu rencana studi, dan ini tentunya bisa ditanyakan di bagian keuangan. Sedangkan yang selanjutnya ini nanti program studi itu akan membagikan sebuah dosen pembimbing akademik ya, dosen pembimbing akademik. Nanti setiap mahasiswa itu akan memiliki dosen pembimbing akademik. Nah, sebelum melakukan KRS, ini wajib hukumnya bagi mahasiswa untuk bertemu dulu dengan dosen akademik. Hal ini tertuang dalam sebuah peraturan kemahasiswaan dan akademik, di mana dalam satu semester itu minimal ada 3 kali mahasiswa untuk bertemu atau melakukan bimbingan dengan pembimbing akademik, minimal 3 kali ya. Yang pertama adalah saat pengisian KRS, kemudian yang kedua pada saat pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS, dan yang ketiga pada saat pelaksanaan ujian akhir semester. Ini minimal adalah 3. Nah, pada saat bimbingan akademik inilah mahasiswa bisa berkonsultasi, berkomunikasi terkait dengan ya sharing-sharing knowledge, pengetahuan, tips-tips untuk menyelesaikan studi tepat waktu misalnya gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan motivasi belajar lebih baik lagi tentunya, atau sharing-sharing terkait dengan nanti kalau sudah, oh iya, untuk yang program konversi ya, ini yang sudah alih jenjang misalnya dari D3 keperawatan atau D3 kebidanan, ini juga bisa sharing-sharing terkait dengan topik penelitian yang akan diangkat gitu ya, untuk pembuatan atau penyusunan skripsi atau karya tulis ilmiah. Ini juga bisa dilakukan dengan dosen pembimbing akademik gitu ya. Kemudian setelah mahasiswa atau mahasiswi ini secara administrasi keuangan itu sudah dinyatakan bisa untuk melakukan KRS, kemudian mahasiswa juga sudah melakukan proses bimbingan ya dengan dosen pembimbing, kemudian mahasiswa juga nanti akan mendapatkan namanya adalah NPM ya, nomor pokok mahasiswa. Nah, nanti di awal pengisian KRS semuanya akan mendapatkan nomor pokok mahasiswa, dan selain nomor pokok mahasiswa juga nanti mahasiswa akan mendapatkan password ya, password untuk masuk ke dalam SIAKAD ya, Sistem Informasi Akademik di Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, nanti untuk pengisian KRS sifatnya adalah kita menggunakan online ya. Jadi sebenarnya setelah
dinyatakan bahwa mahasiswa atau mahasiswi baru ini bebas untuk administrasi keuangan dan dinyatakan bisa untuk melanjutkan pengisian kartu rencana studi. Kemudian mahasiswa juga sudah melakukan bimbingan dengan pembimbing akademik. Nah, mahasiswa ini nanti akan mendapatkan NPM kan ya, kemudian mendapatkan password. Nah, sampai dengan tahapan ini sebenarnya mahasiswa bisa melakukan pengisian KRS dari manapun ya, bisa dari rumah, bisa dari halaman kampus dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mahasiswa bisa mengisi secara online gitu dengan nantinya mungkin akan ada panduan atau petunjuk dari masing-masing program studi untuk pelaksanaan teknis dalam pengisian KRS gitu ya. Dan tentunya juga ketika mengalami sebuah masalah atau kendala atau kebingungan, tidak perlu khawatir. Jadi mahasiswa nanti bisa bertanya dengan tim ICT bisa dan lain sebagainya ya. Nanti insya Allah akan diberikan kontak person untuk membantu mahasiswa-mahasiswi yang mengalami kesulitan dalam pengisian kartu rencana studi. Untuk selanjutnya yaitu ada eh, layanan akademik berupa pembuatan kartu tanda mahasiswa, nah atau KTM. Nah, KTM ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi baru dan masa berlakunya sampai dengan mahasiswa-mahasiswi baru ini menyelesaikan pendidikan ya. Jadi masa berlakunya sampai dengan menyelesaikan pendidikan. Nah, apa sih pentingnya fungsinya dari KTM ini? Tentunya sebenarnya kartu ini adalah kartu identitas bahwa mahasiswa itu adalah mahasiswa dari Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, salah satu fungsinya biasanya kartu ini juga bisa digunakan misal bagi yang sedang mahasiswa reguler begitu. Ini bisa digunakan untuk salah satu tanda bukti dalam pembuatan eh, pembukaan rekening di bank gitu ya misalnya. Kemudian untuk salah satu persyaratan dalam pengajuan layanan beasiswa nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian layanan beasiswa. Kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya sesuai dengan kegiatan akademik, misalnya praktikum di lahan, rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya dengan menggunakan identitas kartu tanda mahasiswa. Kemudian layanan yang ketiga ada daftar hadir. Daftar hadir di sini adalah maksudnya ketika mahasiswa sudah mengisi kartu rencana studi nanti selanjutnya nama mahasiswa tersebut bisa masuk ke dalam daftar hadir dalam setiap mata kuliah yang diambil per semesternya gitu ya. Dan tentunya nanti bagi mahasiswa konsekuensi dari yang tidak mengisi KRS nampaknya tidak akan masuk dalam daftar hadir. Sehingga untuk di awal ini penting sekali saya tekankan bahwa wajib hukumnya bagi seluruh mahasiswa untuk melakukan pengisian kartu rencana studi ya. Selanjutnya ada kartu ujian. Kartu ujian ini bisa kartu ujian tengah semester dan kartu ujian akhir semester. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk setiap mahasiswa ini minimal 3 kali dalam melakukan bimbingan akademik ya. Salah satunya pengisian KRS, kemudian yang kedua untuk sebelum pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk ujian akhir semester ini masing-masing program studi memiliki sebuah ketentuan ya. Misalnya program studi ini misal ya program studi keperawatan misalnya ya. Untuk keperawatan ini mahasiswa boleh mengikuti ujian akhir semester apabila mengikuti 75% dari jumlah kehadiran. Misalnya jumlah kehadiran dalam satu semester itu ada 16. Nah, 75% dari 16 misalnya itu adalah 13 kali pertemuan. Nah, itu wajib hadir pada mata kuliah A gitu ya. Nah, kalau mahasiswa tidak hadir atau daftar hadirnya tingkat kehadirannya kurang dari 13, maka mahasiswa ini boleh oleh dosen itu tidak diikutkan ujian akhir semester. Karena apa? Karena syarat untuk mengikuti ujian akhir semester minimal harus 75%. Nah, makanya nanti mahasiswa sebenarnya sangat mudah untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu ya. Yang penting setiap perkuliahan kita datang ya, kuis dikerjakan, tugas dikerjakan, kemudian UTS juga ikut, UAS juga ikut ya, insyaallah Anda semuanya bisa lulus tepat waktu. Padahal baru masuk ya, sudah pingin lulus aja gitu kan ya.
Selanjutnya untuk cetak KHS. Nah, cetak KHS ini adalah apabila tadi di awal ada KRS, maka di akhir semester itu akan ada KHS, kartu hasil studi. Ibarat kalau kita pendidikan di sekolah dasar menengah gitu, ada raport ya. Nah, raport. Sebagai pengganti dari raport, kita ada kartu hasil studi. Nah, kartu hasil studi di sini mahasiswa bisa mendapatkan setelah dosen-dosen mengumpulkan ya nilai-nilai akhir kepada unit administrasi akademik yang nantinya akan diinputkan ke dalam sebuah sistem, dan nanti ketika proses penginputan ini sudah selesai, ini bisa diterbitkan sehingga nanti masing-masing mahasiswa bisa memintanya kepada masing-masing admin pada setiap program studi begitu. Kemudian untuk layanan selanjutnya yaitu layanan surat keterangan mahasiswa. Nah, surat keterangan mahasiswa ini sangat beragam sekali ya. Pengalaman dari, maksudnya beragam kepentingannya gitu ya. Pengalaman dari beberapa mahasiswa di tahun-tahun sebelumnya, misalnya ini bisa digunakan sebagai pendamping ketika ingin membuat kartu, ingin membuat itu ya, buka rekening di bank ya. Ini ada bank itu meminta mahasiswa ini membuat surat keterangan mahasiswa ya. Nah, kemudian ada lagi keterangan mahasiswa yang digunakan untuk mengurus izin belajar bagi mahasiswa yang sudah bekerja ya. Ini biasanya membutuhkan surat keterangan mahasiswa untuk melengkapi berkas di BKD seperti itu. Kemudian ada lagi surat keterangan mahasiswa yang digunakan untuk tunjangan anak apabila orang tua dari mahasiswa ini merupakan pegawai ASN seperti itu ya. Kemudian dimintakan diperuntukkan untuk tunjangan anak, ini bisa digunakan dengan surat keterangan mahasiswa. Oke, layanan akademik yang selanjutnya yaitu surat keterangan cuti. Nah, misalnya dalam sebuah kondisi mahasiswa tidak bisa melanjutkan pendidikan pada semester ganjil atau semester genap. Nah, mahasiswa diberikan hak untuk mengambil cuti ya. Nah, cuti di sini cuti akademik, jumlah maksimal cuti sesuai dengan ketentuan nanti saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi bisa melihat buku pedoman akademik ya. Jadi cutinya misalnya saya karena ada sesuatu hal ya, misalnya kejadian sesuatu misalnya ya, saya akan mengambil cuti di semester 3 atau semester 4 nanti ya. Nah, untuk semester awal ini saya rasa semuanya akan masuk kuliah gitu kan ya. Masa belum masuk sudah mau cuti ya. Karena biasanya dalam panduan akademik itu cuti bisa dilakukan apabila sudah menjalani 2 semester. Nah, nanti di semester 3 baru kita bisa cuti. Untuk semester 1 dan semester 2 kita belum bisa cuti seperti itu ya. Kemudian surat keterangan aktif setelah cuti. Nah, setelah kita cuti maka kita harus mengurus ya. Harus mengurus cuti kita sehingga kita bisa aktif kembali ya. Kalau kita tidak mengurus surat aktif dari cuti, nanti status kita akan cuti terus ya, seperti itu. Nah, untuk cuti ini tentunya ketika mahasiswa ingin cuti harus mendapatkan informasi juga dari bagian keuangan ya. Apakah ketika kita cuti beban yang harus dibayarkan oleh mahasiswa itu sekian gitu ya. Tentunya ini kan perlu kita gali informasinya. Apabila tahun-tahun sebelumnya ini ketentuannya adalah biaya cuti itu hanya 25% dari SPP ya. Jadi hanya SPP-nya saja, bukan jumlah satu semester gitu ya. Tapi dilihat poin SPP-nya saja dan itu besarnya 25% saja satu semesternya. Itu. Atau apabila ingin mengetahui informasi lebih valid gitu ya, bisa ditanyakan kepada bagian keuangan. Yang selanjutnya pre-survei penelitian. Nah, ini untuk mahasiswa-mahasiswi yang alih jenjang dari D3 perawat ke S1 maupun dari D3 kebidanan ke D4 kebidanan. Ini biasanya masa tempuhnya kan pendek ya, hanya 2 semester atau 3 semester. Saya rasa meskipun nanti betah di kampus, mungkin tidak akan mau ketika D3 ke D4 kebidanan suruh 5 atau 6 semester, kan nggak mau ya.
Jadi masa tempuhnya itu pendek. Nah, untuk salah satu kegiatan dalam menyelesaikan perkuliahan adalah membuat karya tulis ilmiah ya. Kalau untuk S1 ada skripsi ya, untuk D4 ada KTI gitu ya. Untuk D3 ada LTA. Nah, ini akan ada pre-survey penelitian. Artinya kita melakukan survei sebelum melakukan penelitian. Nah, ini bisa meminta suratnya, menerbitkan surat melalui admin setiap program studi, nanti akan difasilitasi. Ini juga berkaitan dengan layanan yang nomor 10 ya, surat izin penelitian. Nah, setelah kita melakukan survei dan ternyata tempat penelitiannya itu memang relevan untuk kita melakukan penelitian, sehingga dilanjutkan dengan penerbitan surat izin penelitiannya ya. Yang selanjutnya ada layanan yudisium. Nah, setelah proses pendidikan itu selesai, ada namanya prosesi yudisium ya. Nah, yudisium ini juga nanti akan dilakukan setiap mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan, tentunya dengan melakukan pendaftaran yudisium ya. Nah, setelah yudisium baru akan dilakukan wisuda. Selanjutnya surat keterangan lulus bagi mahasiswa-mahasiswi yang sudah wisuda ya, lalu membutuhkan surat keterangan lulus untuk keperluan misalnya untuk mendaftar S2 gitu ya, atau sudah diminta oleh instansi tempat bekerja, atau ingin melakukan submit mendaftar kerja gitu dan lain sebagainya. Ini bisa meminta surat keterangan lulus setelah prosesi wisuda seperti itu ya. Kemudian penerbitan ijazah ini biasanya selang beberapa hari, biasanya 30 hari setelah wisuda atau menyesuaikan dengan jadwal penerbitan ijazah biasanya ya. Setelah itu layanan selanjutnya ada pengajuan beasiswa dan penetapan beasiswa. Nah, untuk dua layanan ini sebenarnya ini sangat berkaitan dengan bagian di Wakil Rektor 3 bagian kemahasiswaan ya. Jadi nanti kita akan bersinergi dengan bagian kemahasiswaan di bawah Wakil Rektor 3 untuk melakukan pembukaan pengajuan beasiswa ya. Nah, beasiswa di sini bisa mahasiswa dari reguler ya. Reguler semua program studi itu mendapatkan peluang yang sama untuk mendaftar beasiswa. Nah, ini biasanya dibuka pada semester 3. Jadi mahasiswa yang ingin mendaftar beasiswa, beasiswa kita biasanya beasiswa yang dibuka dari Kementerian, kalau dulu Ristek Dikti ya, sekarang Kemendikbud, kemudian perpanjangan tangan dari L2 Dikti. Nah, nanti mahasiswa ketika ingin mendaftar atau mengajukan beasiswa tinggal melengkapi berkas pengajuan beasiswa. Setelah itu nanti akan diajukan oleh perguruan tinggi ya dari UAP untuk diajukan ke pusat. Dan setelah itu nanti dari pusat akan turun SK siapa saja yang akan mendapatkan beasiswa dari usulan tersebut. Tentunya ini yang menentukan dari pusat, bukan dari kampus. Baik, itu saja saya rasa yang bisa saya sampaikan terkait dengan layanan akademik dari unit administrasi akademik dan kemahasiswaan di Universitas Aisyah Pringsewu. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa baru di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Apabila ada pertanyaan dan sebagainya yang kurang jelas, para mahasiswa dan mahasiswi bisa menanyakannya secara langsung ataupun melalui panitia pelaksanaan mata uap. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dari seluruh mahasiswa yang telah menyimak video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.